welcome or welcome back. This is Jebung, your favorite host speaking, and you are now listening to Capek Mikir with Jebung. Selamat datang kembali di Capek Mikir with Jebung. Aku hari ini lagi senang sekali karena aku punya selimut baru. Selimut baru artinya semangat baru. Setuju gak? Aku hari ini punya... Ada siapa itu? Itu suara siapa? Dalam selimut. Teman-teman, hari ini spesial, gak cuma selimut baru aja tapi ada tamu baru. Hari ini ada Nadia Rawi. Hai, akhirnya aku udah dicapai. Kok kamu gak pakai selimutnya? Aku kira ini bukan yang baru, jadi kalau karena baru aku pakai. Yes, hari ini semua orang wajib pakai selimut. Kamu bahagia gak ada selimut? Selimutnya tuh galaksi loh. Aku maunya guling. Guling? Iya. Tapi nanti kamu tidur. Oh ya, oke. Kalau selimut gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Apakah kamu bisa tidur tanpa guling? Gak bisa banget. Emang kamu bisa tidur tanpa guling? Ada rasanya ada yang kosong sih. Kalau tidur nggak pakai guling tuh rasanya kayak ih apaan sih ini, terus ini kemana gitu gak? Tapi kayak kalau misalnya lagi di hotel tidur tuh kalau kan pasti nggak ada gulingnya kan? Emang gak ada? Nggak pakai bantal gitu kayak? Oh iya, bantalnya kan ada 2. Iya. Jadi dipakai teman aku kalau misalnya dia nggak punya guling, adanya bantal 2. Jadi tuh nggak apa-apa, nggak ada yang dipeluk, tapi di antara kaki tuh harus ada. Oh bener, atas ada, bawah ada kan, kayak dikepit gitu, gini. Tengahnya kosong kan. Aneh banget ya? Tapi setuju sih. Itu bukan guling. Tapi aku baru tahu bahasa Inggrisnya guling karena di sana kayak nggak common gitu ada guling di luar negeri. Jadi aku baru tahu bahasa Inggrisnya guling. Apa? Bolster. Kok aku baru tahu ya? Iya, aku juga baru tahu. Karena mereka tuh nggak pakai guling di luar negeri. Aneh banget ya. Oh pantesan mereka tuh emang cuma ada bantal doang kan? Iya, nggak pakai guling. Guling tuh bukan hal yang common untuk mereka gunakan. By the way, kok kita ngomongin guling sih? Jadi guling tuh made in Indonesia. Iya. Teman-teman, selamat datang Nadia Rawi, tepuk tangan. Kita belum kenalan loh sama Nadia Rawi. Kita udah ngomongin aja, udah ngomongin guling. Apa kabar hari ini? Baik banget, akhirnya aku main kesini. So happy. By the way, aku selalu minta maaf sama tamu yang datang kesini karena studionya jauh. Enggak, aku menikmati perjalanannya. Kayak ternyata deket ya? Deket soal dari rumahku. Iya, kayak ternyata 20 menit doang. Kupikir tuh kayak orang-orang kalau mau datang ke sini kayaknya jauh banget deh. Tapi ternyata kalau jam-jam segini tuh masih kayak arus. Iya. Apa sih namanya? Mungkin kalau sore macet kali ya. Iya, sore karena aku di Pondok Kopi teman-teman. Jadi kayak kalian tahu kan BKT dan Cipinang dan sekitarnya. Tapi kamu tahu nggak kenapa namanya Pondok Kopi? Apa? Aku nggak tahu kan. Kamu mau nanya? Iya, karena kayaknya tapi dulu ini tuh Pondok Kopi deh. Kayak kebun kopi. Pondok ngopi, kayak banyak coffee shop gitu. Itu tapi emang zaman dulu ada coffee shop. Warkop kan? Iya. Kayak bener, masa di zaman dulu ada coffee shop? Apa kebun kopi? Make sense nggak mungkin ya? Tapi kalau kebun kopi harusnya nama dia kayak kebun siri gitu loh. Iya sih, benar. Kalau pondok kopi kayaknya iya deh. Kayaknya dulu banyak kayak ada pondok-pondok kopi, ada warkop mini. Iya, masa pondok pesantren sih. Iya sih, bener ya. Nadia Rawil, boleh dong perkenalan diri, kamu siapa, boleh dong? Hai, nama aku Nadia Rawil. Aku teman Jebung. Mungkin tempat tanggal lahir. TTL. Aku Jakarta 29 Desember 199. Tit. Kamu Desember? Iya. Kok di sensor kamu gak mau ngasih tahu? Aku 1998. Oh, kamu 1998? Aku gitu? Kirain 99. Cuma beda 2 hari ya. Bener juga ya. Cuma beda 2 hari. 29 Desember. Aku tuh tahu gitu kalau misalnya itu nanggung, aku tuh nahan dulu di perut mamaku kayak. Iya, kayak biar dapat setahun lagi. Oh gitu. iya 2 hari 29 Desember. Iya, beda 3 hari lah, kan tinggal 31. Tapi bete nggak kalau misalnya lagi ulang tahun? Kan berapa hari lagi New Year tuh. Langsung naik lagi umur ya kan? Bukan. Apa? Perayaannya tuh jadi kayak tertimbun. Soalnya gue yang merasakan itu lagi. Oh bukan. Jadi kayak rasanya tuh kayak gue baru perayaan terus lo udah merayakan yang lain lagi. Enggak, kalau aku lebih ke kayak misalnya hari ini ulang tahun tanggal 29, misalnya ulang tahun yang ke-12 tahun nih. 3 hari kemudian aku tuh kayak orang-orang udah mencap aku umur 13 tahun. Karena tahunnya udah. Ya, tahun tapi kalau kan udah 2 hari lagi tahun 99 pas lahir. Ikutnya tapi sekolahnya bareng angkatan 99. Iya, benar banget. 99. Pasti kamu dikira kayak, kamu udah tua, padahal cuma beda 2 hari. Enggak, tapi jadinya aku songong gitu kalau sekolah. Misalnya ada kakak kelas yang marahin aku yang kayak, gue juga tahun 98 sama kayak lo, ngapain lo marahin gue?
Dulu aku kayak gitu, jadi aku nggak takut sama kakak kelas aku kan waktu SD tuh kakak kelas aku kan kayak bener-bener gede-gede banget. Wow. Jadi kayak kita seumuran, lo nggak bisa menindas gue sama sekali. Tapi by the way teman-teman, Nadia Rawil ini, as we all know, dia adalah seorang musisi, seorang penyanyi yang suaranya lembut-lembut gimana gitu. Thank you. Lo setuju gak sama aku? Ya lumayan lah ya. Tapi boleh nanya gak sih awal-awal kamu tuh mulai nyanyi tuh kapan? Aku tuh sebenarnya nyanyi dari kecil. Jadi waktu kecil itu aku tuh berisik banget di rumah, terus kan di rumah aku banyak bau-bau aku gitu kan. Terus kayak mereka suka ngeplay. Kamu Batakor ya? Iya, terus mereka kayak suka ngeplay lagu Batak yang tinggi-tinggi gitu kan. Ada kayak teriak-teriak gitu. Aku tuh kayak suka ikutan teriak-teriak sampai akhirnya tuh mamaku tuh kayak nggak tahan gitu loh sebagai bukan orang Batak kan. Mamaku bukan orang Batak ya. Ini anak siapa sih ini? Kenapa sih suara begini teriak-teriak gitu? Akhirnya aku dimasukin ke tempat les vokal. Nah dari situlah aku belajar nyanyi. Oh dari umur? Dari umur 5 tahun lah. 5 tahun? Sama, aku juga 4 tahun 5 tahun. Kayaknya orang-orang tuh kita gak nyampe ya sebenarnya. Tangan kita kurang panjang ya. Iya kayak mau maksain tapi mic-nya di sini aja kayak. Tapi tuh kayaknya ya orang yang kalau emang dari kecilnya itu biasanya dari umur-umur segitu tahu 4 tahun, 5 tahun. Iya sih memang. Karena dari TK. Saudaraku tapi ada yang abnormal. Dari 3 tahun. Gurunya ngajarinnya gimana? Kayak gitu mungkin ya gak tahu. Tapi dia dari umur 3 tahun kayak emang lu udah bisa punya logika gitu. Iya sih benar. Tapi dia dari umur 3 tahun dan maksudnya emang sih kayak yang dari kecil nyanyi tuh tapi biasanya ikut audisi gitu. Kamu ikut audisi? Aku ikut Idola Cilik. Iya sama. Tapi aku gak masuk. Aku juga. Aku ngantri panjang banget tuh. Iya itu tapi ya yang orang kayak underestimate tuh antriannya sih. Tapi kamu ingat gak sih ada yang jualan itu nugget iya, sosis? tapi jualan makanan. Pengen beli tapi ngantriannya udah nyampe depan gitu. Iya kayak kalau makan nugget di audisi menyanyi agak salah ya. Kayak kita kan agak berminyak nih kita mau audisi nyanyi terus dikasih nugget. Hey gimana mas? Jangan-jangan kita nggak lolos gara-gara kita makan nugget. Aku nggak beli. Aku udah nyampe antrian depan. Kamu tapi kalau udah misalnya udah audisi sekali ngantri lagi nggak dari belakang lagi? Maksudnya? Jadi udah ngantri dari belakang terus udah kelar ngantri lagi. Ngapain? Banyak yang kayak gitu. Serius? Karena kan nanti jurinya datangnya ketemu kan beda. Aku dulu pernah kayak gitu. Dulu aku pernah kayak gitu. Oh my god, baru tahu tuh yang mau ikut audisi tuh. Tapi kayak karena kan ketemunya di dalam juri banyak kan. Iya. Jadi di bilik-bilik itu kan. Iya, ketemunya tuh beda. Nah dulu kayak mamaku tuh kayak ini mungkin ini kali kurangnya ini. Jadi tuh aku disuruh ngantri lagi. Tapi kayak beda-beda kostum. Oh no, ambisius terluar biasa. Jadi kayak ngantri ulang lagi kalau nggak salah Indonesian Idol Junior deh 3 kali. Jujur pengen nangis kayak udah mau pulang tapi kata mamaku kayak bisa. Tapi kamu ngantrinya sendiri atau enggak? Sama mama kan? Sama mama. Gila ya mama kamu juga kuat banget tuh ngantri. Dia ambisius gitu. sih, dia ambisius. Capricorn. Dia Virgo. Oh Virgo. Iya. Salah. Aku juga Virgo. Papaku juga Virgo. Happy birthday. Tapi by the way, aku mau nanya, kamu itu tapi kalau aja mau cari bakat selain Idola Cilik ada apa lagi? Kamu pernah nggak ada yang lolos? Enggak, tapi aku pernah ikut kayak audisi yang gak ngantri gitu. Apa? Gak ngantri maksudnya? Jadi kayak audisinya tuh dia ngehubungin kayak via DM gitu, kayak jadi aku nggak usah ikut yang antrian gitu, cuma tetap gak lolos sih. Kayak ya udahlah. Ya tapi kan kita ada rezekinya berbeda-beda. Iya. Kamu sekarang sudah ngeluarin EP kamu. Iya udah dengerin belum? Aku dengerin yang aku lupa tapi yang mana aku. Karena aku maunya jujur. Daripada aku pura-pura bilang aku dengerin semuanya dan menurut aku suka banget. Iya sih benar boleh. Iya kan? Aku setuju sama. Aku setuju kan sama aku. Dengar gak tadi ada? Kamu kentut ya? Enggak. Pintunya belum ditutup guys. Masuk. Iya. Sorry ya teman-teman, tadi ada pesawat tempur lewat. Ada pesawat. Tadi tapi dengar gak sih kayak ada? Iya dengar. Gitu kan. Itu agak mengganggu karena kalau misalnya di Jakarta Timur di sini kayak entah kenapa rasanya tuh kayak semua transportasi lewat di atas kita gitu loh, kayak kenapa ramai banget. Kayak ada truk, ada taksi, ada mobil, motor, ada karena pinggir jalan gede kali. Iya. Tapi kayak rasanya kayak apa gue lagi di pertengahan tanah tempur. Gitu loh maksudnya, kayak ngebetein. Tapi by the way, aku mau ngomongin satu hal yang tadi aku sempat tanya kamu, kayak kamu sukanya apa?
Kamu sukanya apa? Aku punya surprise buat kamu sebenarnya. Enggak, tapi kamu dari tadi bilang kamu punya surprise. Tapi aku tuh gak ngerti surprise-nya maksudnya apa. Kamu bilang mau, kamu suka orangutan kan? Aku punya surprise buat kamu. Mana sini surprise-nya? Apa? Kamu ngadopsi orangutan? Tolong ya. Karena dia orangutan jadi dia punya loncat. Tolong tangkap ya. 1, 2, 3. Oh my god. Karena dia cerita dia tuh suka banget sama orangutan. Iya, terus habis itu dia tuh memamerkan botol orangutannya dia ke aku sesaat dia membeli ya. Tapi habis itu bonekanya hilang. Botolnya hilang. Tapi ketemu lagi. Teman-teman, fun fact banget. Saya cinta orangutan. Tapi aku nggak tahu sih itu orangutan apa bukan. Kayaknya nggak dia monyet. Kayaknya dia monyet. Orangutan sih mukanya kayak gini ya. Tapi aku tuh pesannya orangutanku pas datang monyet. Ini sebenarnya monyet sih guys. Tapi gak apa-apa. Aku akan namakan dia Rakus. Rakus kan orangutan kesukaanku. Kirain depannya Rawil ya. Masa aku punya orangutan namanya Rawil. Enggak, soalnya orangutan favorit aku ada di Sumatera namanya Rakus. Oh iya, kamu pernah cerita. Iya, itu orangutan favoritku. Namanya dia Rakus karena dia suka makan. Just like me. Masih ada tuh dia. Masih ada. Dan hingga saat ini masih belum berhenti makan. Kabarnya. Long live Rakus. Oke, terima kasih loh. Kalau aku orangutan, kalau kamu sukanya katanya kucing. Iya, aku suka kucing. Kamu punya kucing gak sih? Punya. Kucing berapa? 4. Sekarang tinggal 4. Kok tinggal 4? Emang tadi berapa? Tadinya tuh ada 7. Tapi yang 2 meninggal, yang satunya kabur. Tapi biasanya 4. Katanya kalau kucing kalau kabur tuh mau meninggal ya. Demi apa sih? Gue nggak tahu sih. Katanya kalau nggak mau deket-deket sama pemiliknya. Kucing aku yang kabur ini tuh dia baik banget ya. Dia tuh kayak jadi dia nikah sama kucing aku juga, punya anak nih 3. Nah udah setelah melahirkan itu dia kabur gitu loh. Kayak aku tahu dia emang sakit gitu, dia emang flu nggak sembuh gitu karena daya tahan tubuhnya dia tuh kayak udah rusak gitu gara-gara dulu waktu kecil pernah kena virus kan. Terus akhirnya dia kabur. Tapi feeling aku tuh masih enak-enak aja gitu loh, nggak ngerasa yang kayak dia mungkin ketabrak motor segala macam. Tapi aku cari kemana-mana nggak ketemu. Dan dia kabur literally setelah aku mandiin dia. Jadi dia benar-benar bersih dan nggak pakai kalung, belum pakai kalung, makanya nyarinya susah banget. Oh no, namanya siapa? Namanya Pipoy. Buat kalian yang nemuin Pipoy, tolong tolong ditemukan Pipoy ya di daerah warnanya mana. Putih, agak abu-abu, matanya biru ya. Ini beneran sih. Karena aku kasih alamatnya di sini. Kapan hilang? Udah setahun yang lalu sih, kayak dia umur berapa pas hilang? Pas hilang dia tuh emang kucingnya teman aku minta. Oke. Terus habis itu umurnya kayaknya pas hilang tuh udah 4 tahun gitu deh. 4 tahun. Kalau udah 5 tahun. Kalau kucing tuh standarnya hidupnya berapa lama ya? Ada yang nyampe 13 tahun. Ih lama ya kucing. Kucing aku yang pas hilang tuh udah 5 tahun. Waktu itu umur 5 tahun, terus kalau sekarang ketemu 6 tahun. Mungkin sekarang udah masuk SD kali ya. Iya ya, mungkin dia ke SD. Mungkin dia mau kayak kalau gue di sini gue stuck nih. Gitu loh, kayak gue putus mau sekolah kalau di sini. Gue mau cari tempat yang dimana gue bisa grow. Oh my god. Jadi dia mungkin jadi kucing-kucing sekolah kan suka banyak. Kucing-kucing sekolah, kucing-kucing kampus gitu loh. Maksudnya kucing. Kucing di kampus beneran. Tapi kampus tuh banyak yang melihara kucing. Tapi kucing beneran maksudnya. Kamu tau gak sih kucing-kucing di UI tuh banyak kucing yang visip ada banyak. Banyak yang diituin yang kayak dibuang gitu. Hah? Kayak kan banyak kucing banyak anjing, tapi karena populasinya udah terlalu banyak, kayak mereka kayak nggak ngesteril atau gimana. Pokoknya banyak yang dipindahin gitu dari kampus. Tapi kalau misalnya di fakultasku di FISIP tuh kan ada komunitasnya sendiri. Komunitas apa ya namanya? Komunitas kucing bukan. Komunitas apa ya? Komunitas cinta binatang kalau nggak salah. Ih lucu banget. Jadi tuh di semua kucing yang di situ akhirnya kayak di sterilin gitu, terus dikasih makan di pinggir-pinggir. Jadi kayak terus kadang-kadang tuh kalau ke FISIP suka nggak tahannya karena ada satu kucing. Dia itu pas lahir katanya dia tuh ditiban apa ibunya apa gimana gitu. Terus jadi tuh tangannya pincang. Kasian banget gak tega. Terus kayak dia tuh lewat kayak terseok-seok gitu kan pasti. Tapi udah gede sekarang. Udah gede. Iya ya, tapi kadang heran deh sama kucing yang kayak gitu tuh ada walaupun liar tuh masih tetap ada rezekinya gitu loh. Kayak tetap ada yang ngasih makan, tetap sehat gitu. Kucing masih tetap ada rezekinya. Kayak aku kayak amazed gitu kayak oh my god dia tidak putus asa gitu. Tapi kadang-kadang tuh orang kan mungkin karena dia tuh tinggalnya di sekitar kantin. Jadi tuh dia suka lompat-lompat ke atas meja gitu kan. Jadi kan orang kayak
takut ya, kaget ya. Gitu. Tapi kucing kamu yang sekarang masih ada namanya siapa aja? Brian. Ya. Wow banget. Brian, Loka, sama ini ada putih sama oranye. Jadi itu sebenarnya kucing aku tuh putih semua, putih mata biru. Aku cuma suka kucing yang matanya biru sama badannya putih. Terus kayak dua kucing yang putih mata biru itu dikawinin, jadi otomatis anaknya gitu semua kan, putih biru. Cuman yang ngebedain tuh kupingnya hitam, putih sama oranye. Makanya aku kan males ya ngasih nama, karena dia ragdoll kan. Ragdoll kan emang kayak gitu tuh, motifnya cuma di kupingnya. Emang ada sedikit. Aku nggak tahu. Jadi aku namain dia putih, oranye sama hitam. Cuman yang hitam udah nggak ada karena waktu lahir kayak dia sakit gitu, terus dia tinggal putih dan oranye. Kenapa sih sebenarnya kisah hidup kucing tuh sedih-sedih tau? Kenapa? Aku kayak terakhir aku dengar kisah hidup kucing, ada kisah hidup kucing temanku. Kenapa dia? Mau denger gak? Ini tuh sedih banget. Apa? Jadi ada kucing, panggil aja dia siapa ya? Misalnya nama dia Desi. Kucing ini nama Desi. Kamu yakin dia cewek? Dia cewek, aku yakin. Desi ini dia itu dikawinin sama kucing lagi satunya, misalnya namanya Anto. Si Anto ini kerjaannya kalau di rumah, dia misalnya sama si Desi ini. Terus dia kayak suka kabur-kabur sama kucing lain. Nganggur dia. Iya, kayak keluar-keluar terus kayak main-main sama kucing lain. Terus kayak apaan sih nih si Anto ini kan? Kerjanya di mana? Tapi dia tuh si kucing Anto ini, dia tuh kayak tapi malam tetap pulang, kayak lu ngapain? Kayak nggak jelas. Terus abis itu nanti tetangga ngomong kayak dia ngamelin kucing aku. Ih, kurang ajar ya. Terus kita harus tanggung jawab. Ini kesalahan lo Anto. Terus kayak Desi sendirian di rumah gitu, ngurusin kan. anaknya, ngejilatin anaknya. Terus kayak dia akhirnya punya anak kan. Panggil aja nama anaknya Tony. Si Tony ini kan akhirnya di rumah kan sama Desi. Terus si Anto ini kerjaannya tuh kayak berantem sama anaknya sendiri. Kayak gimana sih? Lu aneh banget. Terus akhirnya si Desi ini dia kehidupannya sedih banget karena dia kan ditinggal-tinggalin mulu sama suaminya. Terus habis itu dia tuh ternyata dia tuh hamil. Terus habis itu gak ada yang sadar. Terus dia keguguran. Terus akhirnya gak ada yang sadar dia hamil kan. Nah bayi-bayi kucing di perutnya tuh udah mati kan. Kasihan banget. Tapi gak ada yang tahu. Akhirnya kalau dia sakit dibawa terus udah pada mati, jadi dia harus dikuret gitu. Tapi masih hidup gak tuh sih dia? Nah dia masih hidup, abis dioperasi gitu dia masih hidup kan, strong and beautiful. Dia pulang ke rumah, terus abis itu udah berlama-lama kemudian dia tiba-tiba tuh hilang. Dia hilang keluar rumah gitu, dia pokoknya suka keluar rumah. Terus dia hilang, terus udah lama dicariin kok nggak ada. Tiba-tiba tetangga ngirim foto, ini kucingnya ini bukan. Terus dia tuh udah babak belur. Kasian banget, ngerti gak? Dia pasti kan udah nggak pernah keluar rumah kan? Nggak pernah. Terus kayaknya tuh dia kayak keserempet motor apa mobil. Aduh nggak tega banget. Iya kan, sedih banget hidupnya, kayak dia di rumah pun diselingkuhin sama suaminya. Terus dia keluar kayak kecelakaan. Terus abis itu mau dibalikin ke rumahnya, dia kabur lagi. Nah makanya katanya kalau kucing kalau mau meninggal tuh ngejauhin majikannya. Jadi kayak akhirnya dia pergi, terus dia sempat pulang, terus udah dibawa ke rumah sakit, terus dia kayak dia survive operasi, terus abis itu dia die. Kasian banget. Pray for Desi. Aku seneng banget sama kucing itu. Dia kisah hidupnya inspiratif. Menurut aku kita harus buatin kayak tribute to Desi. Kayak survive without anyone wondering. Keren ya. Menurut aku iya. Catat tuh namanya Desi. Tapi ada satu lagi cerita yang menurut aku sangat sedih. Apa? Dia tuh cerita hidup kamu di IP kamu. Gue kaget sumpah. Gue udah ngeri serius tadi. Iya. Ya, tapi itu sedih sih. Iya, IP kamu samar. Ada lagu yang judulnya Samar juga. Itu cerita pribadi. Iya, pribadi. Jadi kenapa namanya Samar? Nama cowoknya bukan Samar. Oh, bukan. Terus jadi apa? Ceritanya tuh dulu tuh aku sempet di PHP-in 2 tahun gitu. Tapi kamu berharap 2 tahun? Iya. Kenapa? Nah, tapi ini adalah turning point diri aku yang sekarang. Jadi aku tuh ngerasa aku sekarang lebih hard to love aja. Kayak semenjak itu aku jadi menyadari kalau aku tuh worth it gitu. Iya dong. Kayak gimana ya, worth it bukan dalam hal dulu juga aku gak ngerasa diri aku penting. Cuman kayak aku ngerasa dulu kalau aku sayang sama orang tuh aku jor-joran gitu. Cuman tiba sampai waktunya 2 tahun itu aku di PHP-in dan aku ngerasa
kok gini ya, kayak gue tulus tapi kok hasilnya kayak gitu ya. Oh, kamu sudah mencintai dengan ugal-ugalan, dia asal-asal. betul. Aku udah seugal-ugalan ini, kamu masih ogah-ogahan ya. Iya, aku ugal-ugalan, kamu ogah-ogahan. Ya udah deh, aku cabut aja. Dan tapi kamu di PHP-in 2 tahun, tapi selama 2 tahun itu kamu berharap atau kamu merasa dia sebenarnya suka sama kamu apa gimana? Atau kamu clueless? Semuanya. Wow, complicated ya. Karena kalau aku pribadi 2 minggu aku dicuekin kayak gak ada harapan, baik. Nah kalau sekarang aku mikir gitu, kayak lo cuekin gue kayak sebulan 2 bulan kayak nah. Kayaknya enggak deh. Kayak udah terlalu capek deh. Nah dulu aku gak kayak gitu. Gak gitu. Aku tuh dulu yang kayak pengen, soalnya dia tuh datang pergi gitu loh. Dia memberikan kayak sinyal-sinyal samar itu ya. Iya, jadi setiap aku mau cabut, dia tuh balik lagi. Kayak ini tuh kok nggak ada kejelasan ya, kok samar-samar banget. Akhirnya kalau misalnya cewek kan biasanya udah, oh gue pergi nih dari hubungan ini. Tapi dia say hi lagi. Lah kita jadinya jatuh ke lubang yang sama lagi dong. Nah itulah yang aku rasain di balik lagu samar ini. Tapi ya, aku tuh denger cerita ini tuh nggak sekali 2 kali sih. Sering kayak muncul kayak misalnya kita udah pasang statement tuh kayak gue udah gak mau lagi pergi, terus tiba-tiba dia datang kayak kemana aja gitu kan. Iya, kayak sosok baik, kayak ngerasa gak ada salah gitu. Gitu. Nah kalau yang aku denger katanya tuh beberapa kayaknya cowok tuh kayak emang pengen nyari penggemar aja, kayak ada yang dia merasa ada yang suka sama dia gitu loh. Jadi stay close aja. Yeah. Jadi dia suka tuh, ada rasanya kayak oh gue disukain sama cewek ini. Terus tapi gue sebenarnya juga gak mau relationship sama dia, tapi gue suka dirasain kayak disukain kayak gini. Artis lo. Gak jelas. Ganteng lo. Iya, gak jelas kayak Tapi di dalam EP ini ada 4 lagu. Sebutin dong, ada apa aja? Ada Samar, ada Datang Untuk Pergi, terus ada Melekat, sama ada yang terakhir Sementara Selamanya. Ini semuanya berdasarkan cowok samar itu? Sebenarnya yang cowok samar itu yang Datang Untuk Pergi juga buat dia. Karena dia kan ya kasihnya lagu-lagu kayak yang lagu-lagu bikin bete aja. Tapi tuh aku tuh kayak bersyukur gitu loh ketemu dia, karena kayak aku jadi lesson lah ya. Lesson jadi diri aku yang sekarang, dan aku jadi lebih berhati-hati kalau deket sama cowok gitu loh. Sama jadi IP kan jadinya. Oh iya benar. Iya, thank you loh. Iya benar. Aku yakin kamu udah denger diam-diam. Kamu dulu PHP-in Rawil, kamu gak dapet duit. Sekarang Rawil bikin lagu di PHP-in sama kamu dapet duit. Nah, kalau cuman itu yang aku butuhkan sekarang. Aku gak butuh cinta dari kamu. Tapi lagu favorit dari EP Samar ini apa? Samar sama Sementara Selamanya. Sementara Selamanya tuh judulnya, lagunya tentang apa? Lagunya tentang pengalaman aku juga. Ini seru banget tau gak? Oke, jadi aku tuh suka banget sama teman aku dari SMA gitu. Oh, kamu suka lama. Kamu kalau suka tuh lama ya? Lama. Kayak kalau udah sekalinya nyantol tuh yang kayak bisa bertahun-tahun. Iya. Jadi kayak aku tuh suka sama dia dari zaman aku mos SMA. Oh no. Sampai aku lulus, tapi dia nggak pernah suka sama aku. Tapi satu sekolah tuh tahu aku suka sama dia. Tapi dia sok-sokan nggak tahu. Dia emang nggak tahu. Lah kenapa bisa nggak tahu? Padahal teman-teman aku tuh udah yang kayak misalnya aku lewat ya kayak Rawil gitu. Tapi menurut kamu dia pura-pura gak tahu atau emang gak tahu? Dia tahu, orang dia pernah surprisein aku ulang tahun. Kasih tahu. Teman-teman aku tuh kayak udah saking gemesnya gitu ya ngeliat aku yang kayak suka sama dia sampai ngata-ngatain mulu. Dan bayangin teman-teman aku kan cowok semua, jadi kayak mulutnya kan yang kayak gitu. Ini deh gitu ya. Dan aku tuh orangnya yang kayak dikata-katain gitu ya santai aja. Jadi karena aku suka sama dia udah lama banget dan dia nggak suka-suka juga sama aku, jadi aku mikirnya kayak ya udah lu juga nggak mau sama gue, biarin aja lah. Lu mau ngeledek-ledekin gue juga ya aku stay cool aja biar nggak malu. Sebenarnya sih malu ya. Begitu ya. Biasanya ada sisa-sisa muka yang gak bisa ditahan gitu sih. Sampai akhirnya pas aku ulang tahun tiba-tiba teman aku tuh kayak ngerjain aku dengan cara bawa dia ke rumah bawain kuenya. Ya aku langsung kabur lah. Jadi kayak happy birthday, aku langsung lari. Oh masih pakai baju rumah gak? Iya. Oh no, itu nightmare banget. Oke, ya udah, dan orangnya sampai sekarang masih inget. Oh gitu. Itu cerita dari Sementara Selamanya. Tapi berarti isinya tuh kayak berbagai cowok-cowok, isi lagu-lagu dari EP ini berbagai pengalaman pribadi kamu dengan laki-laki yang mungkin gak jadian tapi jadi pelajaran ya.
Iya, aduh malas banget gak sih lo belajarin manusia kayak gini? Lo kayaknya udah sarjana psikologi kan? Kayak udah terlalu observan ini ya. Tapi kayak prosesnya bikin EP ini tuh berapa lama? Ini nggak apa sekaligus lagu aku nge-stalk cowok-cowok itu nggak? Termasuk proses nge-stalk cowoknya tuh termasuk proses kreatifnya. Iya, R&D-nya lama loh. Iya benar-benar risetnya loh. Risetnya itu yang jadi core dari EP ini. Betul. Sebenarnya kalau proses EP-nya sih nggak lama ya. Risetnya itu loh, sama mengalami pengalamannya itu loh yang lama. Kalau EP-nya sih aku buat di awal tahun ini sebenarnya. Cuman ada satu lagu yang memang ditulis tahun 2019 awal. Cuman baru dirilis tahun ini. Iya, ada Tahu Untuk Pergi judulnya. Oh yang itu, yang satu lagi yang buat cowok samar itu. Dengerin baik-baik, refleksiin hidup lo, refleksiin kesalahan lo, cari tahu kenapa lo. Jangan refleksi enak dong diantar kayak. Oh iya, refleksi kaki ya. Tapi aku mau tanya sesuatu. Salah satu fun fact yang aku temukan adalah tanggal kamu rilis itu tanggal sidang. Betul. Bayangkan. Aku mau nanya, kamu keadaannya gimana? A. Tipes, B. Demam, C. Gak tau lagi mau gimana. C, karena aku benar cuma yang kayak gini dong. Kayak misalnya setiap aku meeting ke kantor juga aku cuma kayak gini. Terus kayak aku mikirnya kemana-mana. Kalau enggak aku kayak, dan di hari itu tuh pas banget untungnya diundur. Jadi rilisku tuh diundur. Jadi sidang duluan dong. Ya awalnya tuh aku nggak tahu aku kapan akan sidang karena kan dikasih tahu ngedadak kan. Iya 2 hari sebelum. Iya kayak gitu. Terus habis itu aku bilang kayak boleh nggak sih kita mundurin dikit gitu. Akhirnya dimundurin dan bener dong. Aku bener-bener dikasih tahu H-3 itu di tanggal aku yang seharusnya rilis kemarin. Bayangin kalau misalnya itu nggak di. Itu mati sih. Pindahin. Itu mati sih. Sebenarnya mungkin possible aja tapi kan kita nggak fokus ya. By the way kita sama loh. Aku juga rilis EP tuh deket-deket sidang. Jadi persiapan EP tuh juga nggak nyampe, nggak apa-apa. Tapi seru sih, lega banget kan? Iya, kayak leganya tuh kayak beneran kayak semua pori-pori dalam kehidupan ini kayak ngeluarin semua angin-angin dalam lambung. Kayak maksudnya kayak sidang kelar. Aku takutnya tuh kalau misalnya tanggal barengan kayak pas dosen nanya aku yang kayak aku nyanyi. Tiba-tiba kayak EP aku ada 4 lagu. Salah, dikira interview, dikiranya lagi promo. Salah, gak boleh. Tapi aku mau tanya lagi. Gak boleh gak? Boleh. Jadi aku dikasih tahu katanya ada yang berbeda dari EP ini. Kayak dulu biasanya tuh kamu dari lagunya banyak yang balad-balad gitu kan. Iya. Sekarang kayak lebih folky. Emang kamu sebenarnya kalau nyanyi tuh sukanya genre apa? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya disco funky? Disco funky. Atau sebenarnya kayak disco angkot? Remix abang-abang remix Jaklingko kita nggak pernah. Jadi aku apa yang tuh sebenarnya suka dengerin aku tuh suka dengerin semua lagu tapi akhir-akhir ini tuh aku lagi suka dengerin lagu-lagu folk terus kayak aku pikir kayaknya genre ini cocok deh sama suara aku tapi kalau misalnya dari genre lagu yang aku tuh suka dengerin lagu jazz, aku suka dengerin lagu soul, aku suka dengerin lagu bossa nova juga, jadi kayak bossa nova apa? Bossa nova cafe study cafe. Itu gue dengerin buat ngerjain skripsi sumpah. Iya, atau kalau aku suka dengerin lagu. Kedengeran Anda berisik banget. Ini sampai mana kan tadi jadinya? Kamu sukanya dengerin lagu bossa nova atau mending lagu klasik Shushihiro? Tau ngantuk gak sih? Tapi ya lagu Shushihiro gimana lagunya? Lagunya kayak aduh, kalau diingetin lupa loh. Iya, kalau diingetin lupa. Tapi akhirnya berakhir dengan lagu-lagu folk di EP ini. Tapi sangat cocok sih sama kamu karena kan lagu folk tuh agak lembut-lembut, tuh suara kamu juga lembut-lembut tipis gitu ya kan. Iya kan. Terus sekarang aku mau mengajak kamu melakukan sesuatu. Apa tuh? Kita akan main game. Oh my god, akhirnya. Apa tuh? Gamesnya tarik tambang. Bukan. Oh bukan. Jadi gamesnya nama segmennya adalah Games Mini. Oke. Jadi hari ini kita akan main dia atau dia. Jadi games mini itu ada banyak games mini, tapi hari ini yang kita pilih adalah main dia atau dia. Kamu tinggal pilih aja mana orang yang lebih mending
kamu suka. Seru. Oke. Tapi ada yang perbedaan kalau misalnya games mini ini, kalau misalnya kita mau mulai kita harus panggil dulu. Jadi kamu harus selalu ngelihat mata aku. Setiap aku udah mau siap-siap, kita akan main games mini. Jadi kamu harus ikut. Aku harus ikut yang games mini gitu. Iya. Oke. Tapi aku nggak akan ngomong ini cuma sekali doang. Di tengah-tengah bisa jadi aku ngomong lagi. Jadi kamu harus tatap mata aku terus. Kalau aku nggak bilang, nggak bisa. Oke. Jadi kamu harus ngeliat mata aku terus kayak games gitu ya. Kita coba, kita akan lagi main games mini. Siap? Ready? Kita akan main dia atau dia dari games mini. Gimana sih? Ini akan harus selalu siap. Oke. Kamu harus lihat mata aku. Karena setiap kita lagi main games mini, kita harus selalu fokus. Tapi games hari ini, gamesnya adalah dia atau dia. Kamu siap? Siap. Pertanyaan pertama. Oke, apa nih? Dia atau dia? Cowok yang tebar pesona di awal atau? Pertanyaannya gimana sih? Ini gak jelas nih. Udah kita ulang. Pertanyaan pertama. Cowok yang suka main games atau cowok otomotif? Cowok gamer atau cowok otomotif? Cowok otomotif deh. Why? Aku gak suka sama cowok main game. Kenapa? Dia suka ninggalin aku untuk hal yang gak penting. No. Tapi pernah sama cowok gamer? Pernah. Game yang dia main apa? Aku lupa alay dia pokoknya game-nya. Alay itu apa tuh? Tetris. Tetris masih boleh. Dan tau gak dia tuh ketemu cewek di game itu. Iya. Gara-gara dia ketemu bikin bete. Dia jadinya ketemu sama si cewek itu. Dia tahun baruan bareng sama si cewek itu. Padahal dia main sama aku, itu cowok samar itu. Oh my god. Ya. Aku lupa nama gamenya apa, sumpah. Enggak, tapi memang ya cowok gamer yang kayak aktif di Discord gitu-gitu. Gak banget deh. Kayak beberapa kali aku suka nemuin teman-teman aku tuh kayak selingkuh sama siapa, sama cewek nemu di game, lagi main game online bareng. Aneh banget gak sih, kayak kadang kalau main game kan, tapi itu berarti dia nggak ngeliat fisik dulu. Karena kadang kita main game nggak tahu bentukannya kayak gimana. Iya, kayak fotonya foto anime. Iya. Kita tahu dari mana itu muka dia apa enggak. Jadi kayak kalau bisa sih gitu. Mungkin itu yang bikin jadi dia agak suspicious ya. Tapi aku pernah lihat cowok gamer mereka baik-baik, tapi sekalinya busuk enggak ya? Tapi kalau baik-baik baik-baik. Cowok tuh kayak emang gitu. Kalau baik-baik, kalau busuk gitu aja. Tapi aku nggak percaya. Kamu nggak percaya sama cowok gamer karena mungkin pengalaman pribadi, kayak aku sangat trust issue. Tapi pertanyaan kedua dari games mini. Sudah mulai terbiasa? Sudah tidak ricuh? Yes. Pertanyaan kedua dari games mini. Kok dia jago ya? Whatever. Oke, kita dari dia atau dia? Cowok gym atau cowok fashion? Aduh. Fashionista atau gym bro? Basically. Cowok gym deh. Iya ya. Sebenarnya ya gym bro tuh banyak yang wholesome tau. Tergantung sih. Tergantung lokasi gymnya menurut aku. Lu nge-gym di mana? Tapi kayak aku tuh pernah kan dulu sebelum kayak nyobain nge-gym misalnya. Dulu kan aku pernah akhirnya mau nyobain nge-gym angkat beban gimana sih rasanya? Lu yang diangkat ya? Iya, jangan dong. Tiba-tiba kayak bang, aku bebannya. Jadi kayak datang terus kan sempat intimidated dong ngelihat semuanya udah berotot gym bro yang kayak wah gitu. Terus kayak kadang-kadang tatapannya kayak serem gitu kan, kayak santai bang. Terus habis itu lagi kayak waktu itu kan baru pertama kali, terus kayak agak kurang ngerti gitu kan, ini alatnya apa sih. Terus habis itu adalah salah satu kakak-kakak gym bro yang kayak kalau dilihat dari mata tuh kayak oh my god serem banget, kayak intimidated, serem. Terus habis itu ternyata dia datang mukanya kan galak kayak awalnya. Terus dia pas dia datang yang ini kayak gini, ternyata dia bantuin aku, ternyata dia baik loh. Ternyata baik, komunitas gym baik. Tapi tergantung lagi tadi mungkin lokasi gym berpengaruh. Tapi sejauh ini gym aku yang ku temukan sih jarang ya. Jadi aku juga milih gym bro sih harusnya. Enggak juga sih. Tapi kalau fashion juga mungkin seru sih. Cuman aku kurang aja ngeliatnya kayak
kadang ketakutnya kalau misalnya pas pergi kayak lu kok lu lebih cakep dari gue. Kalau aku lebih kepada kayak kalau cowok fashion lebih kepada kayak gila gue bangga banget ngeliat effort lu dengan baju lu, tapi kayak gue nggak bisa keep up. Kayak aku mau ke Citayam fashion. Iya kayak aku nggak bisa keep up karena aku anaknya minimalism. Bajunya cuma satu. Ya anaknya minimalism. Gue prefer sama cowok yang pakai kaos hitam mulu sih. Iya kayak aku konsep hidupku minimalism. Jadi aku agak takut kurang keep up sama Anda. Oke, kita main lagi games mini. Kamu nggak ikut aku ngomong tadi. Ini adalah aku terkecoh. Kamu Jessica. terkecoh. Iya memang terkecoh. Pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya gampang tahu. Ini mah udah obvious. Dia atau dia? Cowok yang kalau marah nangis atau cowok yang kalau marah ngerusak barang? Sebenarnya nangis lah. Asal jangan merusak mental aja. Iyalah. Tapi ngerusak barang tuh maksudnya gimana sih, kayak sebenarnya menurut aku orang yang kalau marah kayak sama kita nih terus dia kayak ngerusak barang tuh agak, kalau kita coba lihat dari third perspektif gitu agak lucu. Kayak misalnya dia marah nih kayak, hah kamu jalan sama dia? Wah gitu. Kayak guys, kayak gini bisa kita diskusiin loh. Kayak dia gak perlu kayak wah gitu. Gitu kayak wah terus dia hancur-hancurin kayak. Terus misalnya awkward tau. Kayak mungkin aku gak mau milih orang yang ngerusak barang karena kayak awkward. Kita ngeliatinnya pas dia lagi ngerusak barang kita ngapain kayak jangan kita gitu. Kau mana lagi? Kayak jangan please. Tapi kalau nangis juga aneh gak sih? Tapi enggak juga lah. Kamu ngerasa itu solusi ya? Itu guys, itu tipe cowok jebung ya guys. Cowok yang kalau marah nangis. Tapi ada banyak kan yang suka kalau cowok nangis gitu ya. Kalau aku lebih gak ngerasa puas aja sih, kayak yes I win. Wow. Manipulasi. Ya kadang kan kita kan kayak, kamu kalau cewek kalau marah-marah kadang kan pengen juga kan kayak ngelihat dia kayak mati loh gitu. Dia kayak nangis kan dia kan kayak. Tapi kalau misalnya nih yang cowok yang marah kan orang emosi banget, kesel banget sampai nangis. Bayangin kalau dia pacaran sama cewek yang kayak gitu juga. Itu jadi lucu tau. Kayak ngakak aja kita kalau aja. Misalnya kita bareng kayak terus dia nangis kan. Terus ceweknya juga kayak terus nanti sama-sama cuma kayak 1, 2, 3 gitu doang. Terus orang kayak kita bisa apa? Kita nggak bisa berhenti nangis. Apalagi orang yang kalau udah nangis gak bisa berhenti. Ih sebel banget. Kamu tau gak sih? Aku gak suka banget ngeliat orang nangis. Kenapa? Kok kamu hati baja banget sih? Karena aku tuh dari kecil kayak, aku bukan tipe orang yang kayak nangis gitu. Iya. Aku tuh dari kecil udah punya adik. Dan jadi tuh kayak my parents tuh selalu ngedidik aku buat jadi orang yang kuat gitu. Jadi jangan nangis, ada adiknya gitu. Ntar adiknya ngikutin nangis juga gitu. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi aku bisa bilang kalau aku sedih pun aku tuh nggak bisa nangis. Karena udah kebiasaan. Udah kebiasa. Jadi kalau aku ngeliat orang nangis, aku ngerasa orang itu kayak sorry to say, aku ngerasa kayak santai dong. Lo gitu bisa nggak sih kayak just keep it simple. Lu marah, mungkin aku lebih suka ngeliat orang marah dibanding dia nangis gitu. Tapi sebenarnya ini kayaknya agak ngefek kayak dari kecil kita ngelihatnya juga yang kayak orang yaudah lo marah aja daripada lo nangis gitu. Dan aku mungkin orang ada yang bilang kayak nggak apa-apa kok sesekali nangis, sekarang kan banyak kan yang ngomong gitu. Cuman kadang mikir nggak sih nangis tuh nyelesain masalah nggak? Enggak kan. Justru kalau misalnya kita marah dengan kita to the point dengan masalah yang kita lewatin, ya mungkin orang kita jadi lega, orang itu juga jadi tahu kan salahnya di mana. Tapi kayaknya lebih ke kayak tiap-tiap orang kayaknya beda aja cara-cara leganya gak sih? Kayak ada yang lebih lega kalau marah. Ada juga orang yang kalau marah tuh jadi kayak malah makin guilty gitu. Iya, memang. Ada juga yang kalau lega kalau nangis. Ada yang lega kalau marah. Ada yang lega kalau marah tapi dia tapi nangis juga. Gimana sih? Logikanya udah mulai gak masuk deh. Logikanya udah mulai gak masuk deh. Tapi kayak orang-orang tuh kayak aku nih lega kalau aku ketawa gitu. Kayak aku ngetawain, misalnya aku punya masalah nih. Terus kayak misalnya aku kayak ketabrak apa gitu, kayak ketabrak. Serius? Gitu. Kayak aku lebih lega kalau aku ngetawain masalah. Oh, ngetawain masalah itu. Iya. Bukan aku ngetawain orang yang ketabrak, bukan gitu ya. Maksudnya kalau aku ketabrak tuh kayak gue ketabrak gitu. Aku lebih lega yang kayak gue bisa berdamai nih dengan masalah gue dengan gue ngetawainnya. Ada juga yang kayak lebih gue keluarin emosi tangisan gue hari ini. Gitu. Kita akan main games mini. Tadi mulutnya Rawel udah kayak mencari kata-kata. Iya betul. Gue ini karena aku gak ngeliat aku. Iya, nama segmennya apa? Games. Oke, ini ada lagi. Oh belum selesai game ya. Pertanyaan terakhir. Dia atau dia? Cowok yang banyak temen cewek
atau yang pendiam banget? Pendiam banget ansos. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak bisa. Kamu cemburuan kah? Aku cemburuan as duck. Kamu cemburuan parah. Iya, karena yang aku aja sih, aku emang gak suka. Iya. Tapi aku gak akan nunjukin aku cemburu ya. Cuman aku akan balas dendam ke dia dengan aku temenan sama cowok-cowok juga. Wow. Jadi mendingan kamu diem aja. Konsep kamu karma ya? Iya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Betul. At the end. Wow. Tapi kalau kamu mending sama cowok yang cemburuan apa enggak? Enggak. Nah jadi gimana dong? Jadi gimana ini? Aku boleh cemburu. Aku boleh cemburu. Ini gak ketemu ini. Aku gak boleh cemburu. Aku boleh cemburu. Dia gak boleh. Iya. Karena aku percaya dengan diri aku sendiri, tapi aku gak percaya dengan cowok-cowok kayak kamu. Udah jatuh gue. Kayaknya yang perlu kamu lakukan adalah kamu menjauhi cowok-cowok problematik biar bisa kamu percaya deh. Iya sih memang. Kayaknya ini ada kayak selama ini kamu ketemu cowok-cowok kayak cowok samar itu. Jadinya tuh kayak iya sih, pikiran kamu tuh jadi kayak gue gak percaya nih. Allah kalau begini gitu. Iya sih, tapi kan ada orang yang bilang kalau misalnya ketemu sama cowok baik juga kayak hati orang kan bisa berubah in a seconds kan. Jadi kayak aku tuh tiba-tiba kayak aku baik, aku tidak. Jadi kayak jangan sampai lo ada baik kesempatan. aku waspadalah. Oh gitu. Dibanding aku yang sakit hati dengan dia. Waspadalah teman-teman. Itu kayak Rawil apa ya? Satu kata yang menggambarkan Rawil. Gitu kayak. Oh itu Rawil. Itu Rawil. Kuncinya di situ ya. Berarti kamu nggak boleh dong kalau cowok kamu kayak nganterin temen pulang. Cewek lo nggak punya Grab. Tenang. Gue kemana-mana bisa sendiri. Tenang teman-teman, tenang. Aku gak suka keributan. Mending gue yang pesenin dia Grab. Dia nggak bawa dompet apa gimana? Gue ke ujung dunia nih, Grab sendiri nggak apa-apa. Ini udah sampai berubah bener jadi orang hutan ini. Gak bisa. Oh gak bisa. Kita tapi berbeda di sini. Aku gak apa-apa. Oh my god. Aku gak apa-apa. Kamu harus ditemukan sama cowok samar itu. Oh tapi kalau ketemu cowok itu gak ketok palanya. Kenapa gak apa-apa? Gak apa-apa aja, nothing to worry aja. Kalau misalnya dia tiba-tiba kayak nge-follow cewek itu di tengah jalan. Aku tuh nge-follow cewek itu di tengah jalan gitu dia follow. Tukeran itu. Itu gue ketawain sih pulang-pulang. Lo nyetir dulu. Kayak di tengah jalan kayak enggak setelah nganterin follownya nambah satu. Gak tahu sih. Kayak karena kalau aku tuh pikirannya ya, kalau misalnya dia sama cewek lain nih misalnya masanya gini, kalau orang mau selingkuh mau kita berhentiin pun kayak pasti akan selingkuh sih. Kalau misalnya dia bisa dipercaya mau ditaruh dibaringin sama cewek 18 juga harusnya kalau dia punya logika. Tapi kalau dia bisa dipercaya, dia akan menjaga perasaan pasangannya. Jadi dia nggak perlu untuk nganterin cewek itu pulang. Iya, aku setuju kalau itu. Jadi kayak sebenarnya ini berhubungan sama perasaan. Kayak kalau misalnya nih biasanya ya, kalau aku tuh kayak kalau misalnya dia nggak mau bilang nih mau nganterin ini karena udah malam bla bla bla. Kalau perasaanku nggak enak, aku kabarin. Gitu loh. Kayaknya feeling nggak enak. Kayak aku nggak nyaman. Iya. Nah itu pilihan dia lah mau melakukan apa enggak, mau nganterin apa enggak sesuai dengan jalan pikir dia aja sehat apa enggak gitu. Oke. Kalau misalnya aku kayak perasaannya biasa aja kayak ya udah serah deh gitu sih. Karena maksudnya kalau ntar dia nganterin nih terus dia sama cewek itu ya udah cuek. Oke, bete sih bete, sedih sih sedih, tapi kayak untung saja puji Tuhan dipisahkan sama cowok kayak gitu. Gitu loh, ya nggak? Betul. Karena kayak mungkin karena ini balik lagi aku tuh orangnya nggak mau ribet, jadi nggak mau mikir gitu. Jadi kayak yaudah deh selalu gitu. Tapi kalau misalnya lo ketahuan ngapa-ngapain ya
Gitu aja kira-kira. Itu menggambarkan nggak tindakan yang akan gue ambil? Itu lu balas dendam juga berarti. Loh, sendiri. Orang udah dipercaya, udah dibiarin, masih gila otaknya. Gitu kira-kira. Rasakan. Iya kayak. Kayak langsung. Gitu loh maksud aku. Iya. Sebenarnya menurut aku ya, kan ini sempat kayak orang mikir kan kayak kalau seperti perdebatkan gitu nggak sih, kayak kalau misalnya lo boleh nggak nganterin teman cewek lo pulang. Sebenarnya menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kayak tergantung ceweknya tuh nyaman apa enggak. Kalau ceweknya nggak nyaman ya sih, lo benar. respect aja. Kalau ceweknya nyaman aja ya berarti lo tahu diri, udah itu aja. Kayak ya kan tergantung orang-orang, mungkin kan tiap orang-orang kayak misalnya kamu punya pengalaman, kalau aku misalnya santai karena mungkin nggak punya pengalaman kayak apa gitu kan, jadi kan rasa hatinya beda lah. Kalau misalnya cewek lo udah gak nyaman terus lo tega bikin cewek lo sendirian di rumah kayak gimana, nah itu berarti lo tega banget, tega bisa tega gitu kan. Balik lagi terkecuali kayak ini cewek udah terseok-seok mungkin ya udah. kayak maksudnya karena aku mikirnya tuh kadang-kadang kayak ya bagus lah lo bisa punya empati terhadap perempuan yang pulang malam, tapi kayak balik lagi kayak sebenarnya soalnya aku pernah ketemu gini, ini coba cerita loh. Apa tuh? Aku pernah ketemu kayak selama ini kan aku biasa aja kan kayak udah ntar pulang aja. Tapi aku pernah ketemu cewek yang aku tahu dia tuh yang kayak selalu kayak gue pulang bareng sama lo ya, tapi sebenarnya ada opsi lain yang mau nganterin dia pulang. Oh. Jadi kayak udah ditawarin sama ini tapi dia nggak mau, kayak enggak gue pulang sama ini aja. Nah kalau itu perlu dipertanyakan tuh, cewek gila tuh, a little bit shaggy inside. Kalau aku lebih simpel lagi, mendingan gak usah sih dibanding lo nganterin. Iya. Kayak karena kan udah menurut aku agak fishy kalau ketemu cewek-cewek yang kayak, soalnya pernah denger dengan kuping sendiri yang kayak misalnya ditawarin nih, saya ini cowokku nih, ini cowok orang lain, ini cowok-cowok lain, terus dia udah nawarin nih cowok orang lain kayak ya lu pulang sama gue aja, terus dia bilang enggak aku pulangnya sama dia. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Itu a little bit emotion inside but it's okay. She's already gone with the wind. Tapi kan bingung sih, kayak kita tinggal di ibu kota gitu ya. Iya. Lu pulang naik apapun itu rame, lu ngapain takut gitu. Tenang. Kayak udah. Iya. Semua tidak ada salah, tidak ada yang benar. Yang penting tanya kenyamanan hati perempuan. Gak usah, mending gak usah tanya-tanya. Gak usah tanya-tanya ke gue. Cowoknya Rawil, gak usah gue semprot. Kalau makanya menurut aku salah satu trait yang perlu Anda miliki adalah trait observan. Jadi tahu juga kayak kalau emang lu udah tahu cewek lo bakal nyaman, ya udah gak usah nanya. Benar. Kalau misalnya menurut lu cewek lo santai, lu tanya dulu. Jangan kayak cewek gue santai, lo pulang sama gue aja. Izin jir. Gitu. Kalau ternyata tiba-tiba yang diantar kayak arch nemesis gue gimana? Itu apa ya? Itu musuh. Gue baru tahu. Ternyata itu musuh gue gimana? Nggak mungkin sih. Gue duel. Udah, kita udah main game, selesai di situ. Terima kasih sudah main Games Mini. Kita ulang. Ini mengecewakan banget. Oh, aku yang pencet nih. Ya, kita main Games Mini. Sudah pertanyaan kelima tapi kamu tetap belum bisa. Ini mengecewakan. Terima kasih banget by the way kamu sudah hadir hari ini. Kita udah ngomong hampir sejam tahu. Apa? Oh my god. Good luck yang ngedit. Siapapun yang ngedit, good luck for you. Semoga kamu bisa merangkum ini semua, rangkumnya. Whatever it is, it's your pain. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan hari ini. Dan terima kasih untuk Nadia Rawil yang sudah datang. Dan by the way, jangan lupa untuk mendengarkan EP terbarunya Rawil. Di mana? Di all digital music platform. Samar, jangan lupa dengerin. Dan terus dengerin Capek Mikir Bijebung. Yes, buat cowok-cowok PHP, jangan dengerin Samar, tapi mungkin dengerin Samar kalau kamu mau sakit hati. Resapi liriknya, cari tahu reflektif diri lo tuh pantas gak sih di dunia ini? Dengerin introspeksi. Aku jadi gak bisa ngomong gara-gara lu. Introspeksi. Oke, introspeksi diri. Itu jadi aneh ya? 1, 2, 3. Introspeksi diri. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Thank you for listening to Capek Mikir with Jebung. Episode baru akan diunggah setiap minggunya. Jebung, peace out.